ada orang-orang yang hidupnya nggak bener, yang hidupnya dalam dosa, saya tahu hidupnya kacau balau, tapi justru dia berhasil di dalam kehidupan cintanya, meraih keberhasilan dalam hidup perjodohannya atau percintaannya. Sampai dia keceplosan ngomong gini, apa aku ini harus jadi seperti itu, seperti dia dulu? Ya, maksudnya sesama artis perempuan, ya sama-sama Kristen juga begitu ya, tapi hidupnya nggak bener, tapi kok malah dapat jodoh yang orang baik begitu ya. Kok aku kok nggak bisa? Nah, itu menimbulkan rasa bertanya-tanya dan timbul iri hati. Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, tema kita masih tentang iri hati. Saya akan ngajak saudara membuka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jadi jangan tiru-tiru gitu, saudara. Jangan diikuti contoh seperti itu. Nah, saudaraku, fakta berbicara bahwa kadang-kadang ada orang sukses, orang berhasil, orang jadi hebat, tetapi sebetulnya dia meraih akan posisi, kedudukan, jabatan, sampai pada kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya itu karena berlaku lalim, kejam. Dia berlaku tidak adil, dia berlaku lalim, dia jahat, tapi dia berhasil. Jangan dicontoh. Ya, itu firman Tuhan ini ya. Nah, kita akan lihat lagi kata-kata hikmat dari Amsal. Amsal 23 ayat yang ke-17. Saya ajak saudara untuk melihatnya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang hidup dalam dosa, jahat, dosa, saudara ngertilah, hidupnya nggak benar. Hidupnya dalam dosa. Jangan iri. Nah, kenapa kok orang seringkali iri kepada mereka? Karena meskipun berdosa, tapi kok kelihatannya hidupnya enak. Kaya raya, badannya juga sehat, dan sukaria, pesta pora, nggak kekurangan sombong lagi. Padahal hidup dalam dosa. Jangan iri pada mereka. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Mereka tidak takut Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus memelihara takut akan Tuhan. Tapi, ya saudaraku, rasa iri, perasaan iri, cemburu kepada keberhasilan orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu sering mengganggu kita. Ya saudara baca di Mazmur Asaf itu ya, itu juga demikian. Aku hampir tergelincir karena aku melihat keberhasilan orang-orang fasik. Dan itu memang bisa menjadi batu sandungan, menjadi tempat licin yang bisa menjatuhkan kita ketika kita mengizinkan perasaan iri atau dengki itu menguasai hati kita. Satu kali saya pernah melihat di YouTube, saudaraku, tayangan akan talk show atau wawancara hati ke hati dari Dhani Mananta ya. Dhani Mananta yang menanyai menginterview akan Agnes Monica atau Agnes Mo. Kita tahu ya, Agnes Mo itu seorang yang sukses, berhasil, dia orang Kristen, saudaraku, dan dia meskipun artis, dia punya nilai-nilai yang dia selalu kemukakan ya, bahwa dia menjaga diri begitu dalam hidup benar, takut akan Tuhan. Pernah Agnes Mo cerita bahwa dia ditawari di Amerika akan sejumlah uang yang besar untuk dia tampil mungkin dengan pakaian yang seksi atau setengah telanjang atau bagaimana, tapi dia nggak mau. Dan itu mengherankan orang-orang Amerika. Nah, itu ada di dalam wawancara dengan Daniel tetanggamu atau apa itu ya, saudara-saudara bisa cari itu, Agnes Monica. Nah, yang menarik saya, saudaraku, ketika saya mendengarkan Agnes Mo ini cerita tentang perjodohan. Dia bilang bahwa dalam hal perjodohan saya benar-benar menerapkan akan cara Tuhan. Jadi berdoa sungguh-sungguh, cari seorang yang takut Tuhan, seorang yang seiman. Tapi dia nggak pernah berhasil dalam perjodohan, dalam percintaannya.
sampai usianya yang sudah lewat 30 tahun, saudara, entah 35 atau 36 tahun sekarang. Nah, Agnes Mo ini cerita begini, saya melihat ada orang-orang yang hidupnya nggak benar, yang hidupnya dalam dosa, saya tahu, hidupnya kacau balau. Tapi justru dia berhasil di dalam kehidupan cintanya, meraih keberhasilan dalam hidup perjodohannya atau percintaannya. Sampai dia keceplosan ngomong gini, apa aku ini harus jadi seperti itu? Seperti dia dulu. Ya, maksudnya sesama artis, perempuan, ya sama-sama Kristen juga, begitu ya. Tapi hidupnya nggak bener, tapi kok malah dapat jodoh yang orang baik, begitu ya. Kok aku kok nggak bisa? Nah, itu menimbulkan rasa bertanya-tanya dan timbul iri hati. Saudaraku, yang seperti ini berbahaya. Iri hati itu membusukkan tulang, dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itu Amsal 14 ayat 30. Jadi, kita harus bisa menjaga hati ini tetap tenang. Di dunia ini, kita akan banyak melihat keberhasilan orang-orang berdosa. Tapi yang harus kita jaga itu adalah batu ujian bagi kita, anak-anak Tuhan, supaya kita tetap memiliki hati yang tenang teduh dan tidak iri terhadap mereka. Nah, itu penting, saudara. Pentingnya begini, bagi kita sebetulnya tujuan hidup yang terutama adalah perkenan Tuhan. Bukan sukses di mata manusia. Itu hanya bonus yang merupakan ketetapan Tuhan. Menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi kaya, menjadi berkuasa, dan sebagainya, itu ketetapan Tuhan yang lain. Tapi tujuan utama kita adalah menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Nah, godaan yang membuat seorang meninggalkan takut akan Tuhan, yaitu itu tadi, saudaraku, iri hati. Makanya, saya ulangi lagi, Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Dia dosa, tapi kok ujung-ujungnya kok enak, ujung-ujungnya kok bahagia. Hidupnya dalam dosa, aku tahu banget gitu. Jangan iri pada mereka. Takutlah akan Tuhan. Jadi kita mengejar takut akan Tuhan. Karena tujuan hidup kita adalah membuat Tuhan tersenyum, berkenan. Itu saja, saudaraku. Tujuannya bukan keberhasilannya. Keberhasilan apa, saudaraku? Keberhasilan yang terutama yang harus kita kejar adalah berhasil berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi, kalau sampai saudara diperhadapkan pada apa yang Anda lihat di depan Anda, di sekeliling Anda, orang-orang yang tidak benar tetapi hidupnya sepertinya jauh lebih baik dari Anda, tanda kutip, ya secara ekonomi, secara kebahagiaan, tanda kutip, sepertinya di atas Anda. Jangan tertipu, saudaraku. Kebahagiaan sejati itu datang ketika kita takut akan Dia dan kita memelihara hidup berkenan kepada Dia. Saya kira renungan ini boleh menjadi motivasi bagi kita. Jangan sekali-kali dengki, iri kepada keberhasilan orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.